Ya, selamat siang pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada. Saya saat ini berada di Pematang Siantar untuk mengantarkan satu kabar dari PON, di mana di sini dipertandingkan cabang olahraga tinju dan saya akan laporkan sekaligus dengan Anda satu peristiwa ya pertandingan tinju yang tentu ini juga menjadi satu catatan bagi kita semua setelah satu pertandingan tinju sebelumnya menarik perhatian publik Indonesia. Dan ini sekarang di ring tinju ada yang kami rekam sebelumnya, ada satu pertandingan antara Nabila Maharani dengan lawannya dari Kalimantan Selatan. Dan kemudian ada satu peristiwa pengusiran pelatih Lampung oleh panitia yang tentu ini sangat melukai juga perasaan dari Provinsi Lampung, karena persoalan yang hari ini tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang sebelumnya. Ya, saya dan Veci melaporkan dari Pematang Siantar. Selamat menyaksikan setiap jam 20 sampai 20.15 di Mitra TV. Petinju putri Lampung Nabila Maharani maju ke semifinal tinju Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 yang digelar di HKBP Nomensen Pematang Siantar, Sumatera Utara, Senin 16 September 2024. Nabila menang angka mutlak 5-0 dalam 3 ronde atas petinju putri Kalimantan Selatan Silpa Ratu. Nabila yang berada di sudut merah menang sejak ronde pertama dan terus mendikte pertandingan dengan jab dan strike yang selalu masuk dengan keras dan bersih. Nabila yang bermain kidal memanfaatkan kelebihannya kecepatan pukulannya ke wajah dan badan lawan yang secara postur lebih tinggi. Pada ronde kedua, Nabila melakukan taktik hit and run setelah memukul kemudian berlari menghindar, sehingga membuat lawan frustasi dan kesulitan melakukan serangan kepada Nabila. Ronde ketiga masih milik Nabila dengan beberapa pukulannya yang mendarat dengan bersih meskipun tidak sekeras ronde pertama dan kedua. Hingga bel berbunyi, Nabila masih dalam posisi memimpin perolehan poin dan dinyatakan menang angka mutlak. Dengan demikian, Nabila sudah memastikan medali perunggu. Pertandingan ini diwarnai insiden pengusiran pelatih Lampung Peter S. Hari dari sisi ring dan tidak diperkenankan mendampingi Nabila bermain. Peter diperkenankan mendampingi Nabila dengan alasan kejadian 2 hari sebelumnya. Peter bereaksi keras saat petinju Lampung dicurangi wasit. Namun demikian, Peter yang sudah berada di luar arena juga masih diusir oleh 2 aparat kepolisian dan TNI karena dianggap masih memberikan instruksi kepada Nabila dari luar. Kemudian Peter berpindah ke bangku penonton sampai ronde kedua. Seperti penonton lainnya, Peter juga bertindak sambil memberi instruksi. Tidak sampai setengah ronde, kembali 2 aparat mengusir Peter dari area penonton. Peter diajak keluar arena. Peter mempertahankannya apa kesalahannya, namun tidak digubris.
Akhirnya Peter dikeluarkan dari arena tinju di HKBP No Mention. Usai pertandingan, Peter mengatakan dia sudah dipermalukan oleh panitia bak kriminal. Dikawal teman-teman pelatih sejawatnya dari beberapa daerah, Peter berteriak dan menyebut panitia kejam dan tidak adil terhadap dirinya. Tampak para pelatih senior juga menghampiri Peter untuk menenangkan. Nabila di babak semifinal bertemu petinju peraih medali perak PON 21 Papua 2021 yang akan dipertandingkan pada 18 September 2024 di tempat yang sama. Dari arena PON 21 2024, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Provinsi Lampung menambah medali emas dari angkat berat di Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara pada Senin 16 September di Banda Aceh. Emas diraih lifter Lampung Doni Meyanto pada pertandingan yang berlangsung di Aceh pada Senin 16 September 2024. Doni yang turun di kelas 66 kg berhasil mencatatkan total angkatan 740 kg. Pada babak skuad, Doni berhasil mencatatkan total angkatan 290 kg. Namun, pada angkatan skuad kedua dan ketiga di angka 300 kg, Doni gagal. Lalu di sesi bench press pada angkatan pertama, Doni berhasil mengangkat total 150 kg. Di angkatan kedua, 160 kg, Doni dapat mengangkatnya dengan baik. Namun, bench press ketiga dengan total angkatan 165 kg, Doni gagal. Di sesi terakhir yakni deadlift, Doni langsung unjuk gigi dengan beban 280 kg dan berhasil. Istimewanya, Doni mencatatkan rekor PON tahun 2024 di sesi deadlift dengan total angkatan terbanyak yakni 290 kg. Di kelas 66 kg medali perak diraih oleh lifter Riau Yunari Yosihura dengan total angkatan 730 kg. Sedangkan perunggu didapat lifter Jawa Barat Dadang Nur Iwan dengan total angkatan 727,5 kg. Sementara perunggu diraih Albin Andrean Putra di kelas 59 kg. Pada babak skuad, Albin berhasil mengangkat total beban 260 kg. Lalu di sesi bench press, Albin kurang pawai dengan hanya mencatatkan total angkatan 130 kg. 2 dari 3 angkatannya gagal di angka 140 kg. Di sesi deadlift, total angkatan yang berhasil diangkat oleh Albin sebanyak 260 kg. Hasil ini mencatatkan total angkatan Albin sebanyak 650 kg. Peraih emas di kelas 59 kg atlet Riau Syifahmi Rizki dengan total angkatan 705 kg. Dan perak diraih atlet Jabar Sihab Ali Zahra dengan total angkatan 667,5 kg. Kabid Binpres KONI Lampung Chandra Kurniawan bersyukur atas perolehan medali yang diraih kontingen Lampung. Di lifter putri, Lampung memperoleh medali perunggu, 2 lifter putra meraih emas dan perunggu. Dengan perolehan medali tersebut mengkokohkan posisi 9 klasemen sementara Lampung di PON ke-21 2024 dengan mengoleksi 17 emas. Selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin. Izin Pak Kabid sedikit aja mungkin bisa dijelaskan mungkin pertandingan pada hari ini lifter perempuan dan putra sendiri seperti apa mungkin? Alhamdulillah kita hari ini sudah menyelesaikan 3 babak ya. Ada tadi yang pertama itu ada di Mardiana, yang kedua ada Albin, dan yang ketiga itu ada Doni Meyanto. Dan untuk ketiganya menghasilkan medali semua, di mana di Mardiana memperoleh medali perunggu, Albin perunggu, dan juga Doni tadi excited memperoleh medali emas. Ini memperbaiki catatan Doni pada PON sebelumnya meraih medali perunggu, dan dia membuktikan ada dia seorang juara sejati di olahraga angkat berat. Pada akhirnya untuk perolehan medali yang didapat oleh Doni sendiri mengokohkan Lampung di peringkat 9 klasemen sementara. Ini seperti apa? Apakah akan ada potensi kembali untuk cabur lainnya? Insya Allah ini masih memperkokoh Lampung
berada di posisi 9 atau 10 besar, dan besok masih ada medali yang akan kita perjuangkan kembali. Dan semangat untuk dukungannya dari masyarakat Provinsi Lampung. Dari Arena PON 21 2024, tim Liputan Mitra TV melaporkan. Terjadi peristiwa tidak wajar yang melukai harga diri pada babak perdelapan final tinju putri yang digelar di Gedung Haga PB No Mansion, Pematang Siantar, Senin 16 September 2024. Panitia pelaksana pertandingan tinju Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara itu mengusir pelatih tinju Lampung Peter Samuel Hari saat mendampingi petinju putri Lampung Nabila. Sebelumnya merebak kabar Peter Hari dilarang mendampingi petinju putri Lampung Nabila yang akan melakoni pertandingan perdelapan final melawan petinju putri Kalimantan Selatan. Namun kabar itu hanya dari mulut ke mulut, tanpa ada surat pemberitahuan resmi dari panitia pelaksana maupun Persatuan Tinju Nasional Pertina Pusat. Karena itu Peter tetap mendampingi petinjunya bermain. Apalagi menurut Peter 3 petinju Lampung pada hari pertama dicurangi. Sebagai pelatih kepala, Peter bertanggung jawab untuk mendampingi petinjunya bertanding. Peter menyatakan akan menerima dilarang mendampingi Nabila bertanding jika ada surat pemberitahuan dengan alasan yang jelas. Pengusiran Peter dinilai kurang manusiawi dan menginjak-injak harga diri, meski tidak dilakukan secara kasar. Namun pengusiran dilakukan di depan ratusan penonton tuan rumah. Pertama diusir panitia dari podium karena Peter naik ke ring untuk memberikan instruksi kepada Nabila sebelum ronde pertama. Kemudian Peter dipersilahkan berada di sisi samping menjauh dari sudut ring merah. Ternyata Peter kembali diusir keluar gedung pertandingan dan ditempatkan di bangku penonton yang berjarak antara 10-15 meter dari ring pertandingan. Peter duduk di bangku paling depan beberapa kali berteriak memberikan instruksi kepada Nabila. Peter duduk di bangku paling depan beberapa kali berteriak memberikan instruksi kepada Nabila yang ada di ring. Saat itu sudah awal ronde ketiga. Hal ini dilakukan Peter sama dengan para supporter dan asisten pelatih tinju lainnya yang berteriak dari bangku penonton. Instruksi seperti itu juga dilakukan beberapa pelatih dari daerah lain dari tempat Peter berada. Namun hanya berselang beberapa saat ada 2 aparat keamanan dari polisi dan TNI berseragam lengkap membawa paksa Peter keluar dari bangku penonton. Meski merasa heran, Peter pasrah digiring keluar gedung dan tidak diperkenankan masuk hingga pertandingan berakhir yang dimenangkan Nabila. Peter mengaku benar-benar kecewa. Meski sudah menerima diusir dari samping ring, namun Peter tetap diusir dari area penonton untuk keluar gedung pertandingan. Pengusiran itu dinilai tidak adil dan melukai harga dirinya. Beberapa pelatih tinju senior dari Riau, Jakarta, dan Sumatera Utara berusaha menyabarkan Peter di ruang ganti dan memberikan dukungan moral kepada pelatih Lampung. Namun menurut Peter, rangkaian peristiwa itu sudah mempermalukannya di depan umum dan menginjak harga diri dan secara pribadi maupun kontingen Lampung. Penonton beda arena pertandingan dengan penonton. pelatih dari usir dari sana diusir juga rekor. Tapi saya kriminal lah. Yang orang yang benar-benar kriminal aja. Pak. Ya, itu sebagai penonton. Kalau di dalam barisan penonton, bukan sebagai pelatih lagi dia. Kenapa diusir ya Pak ya? Ya itulah itu. Ya. Kan semua penonton boleh bersorak-sorak seperti itu. Boleh. Nah. Kita kasih dukungan, bukan mau apa, kasih dukungan itu wajar lah. Ya. Tapi ya, itulah. Ya, jangan jadi apalah. Siap. Ya. Yang penting anak kita bisa bagus. Ya. Dr.
Dr. Zulkarnain. Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Kontingen Lampung meloloskan 7 atlet sambo di Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Di cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan di PON ini, Lampung mengikuti pertandingan di kategori combat maupun sport. Pada hari pertama, Lampung menurunkan 1 atlet untuk kategori sport, Maulana Abitama, namun belum berhasil menembus dominasi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada hari kedua, Lampung yang mengandalkan Ivan Bonaventura bertanding di kategori combat di bawah 64 kg putra. Ivan harus puas mendapatkan medali perunggu setelah di semifinal dikalahkan petarung dari atlet Jawa Barat dengan skor yang telak 0-8. Ivan Bonaventura sempat memenangkan 1 pertandingan, namun tidak berhasil menembus superioritas dari atlet Jabar. Sementara M. Iqbal Al-Ghifari juga terhenti di babak perempatan final. Bertanding di kelas di bawah 79 kg kategori sport, Iqbal dikalahkan atlet Banten Hariman dengan skor 0-8. Di kategori sport kelas di bawah 50 kg putri, Rasuna Nabila Fatin dinyatakan kalah dari atlet Jawa Tengah dengan skor 5-6. Ada yang disesalkan oleh kubu Lampung dalam pertandingan tersebut karena ada poin penting Rasuna yang tidak terhitung wasit dan juri. Menurut manajer tim Sambo Ririn Andika, poin 4 seharusnya tidak masuk kubu lawan. Lalu untuk kategori combat di bawah 58 kg putra, Wahyu Andika Simorangkir kalah kontroversial dari tuan rumah Sumatera Utara. Ketika poin 10-9 untuk Lampung, tiba-tiba wasit justru memenangkan pertarungan tuan rumah dengan alasan dihitung kalah karena 3 pelanggaran. Namun, 1 pelanggaran sumut justru tidak dihitung oleh wasit. Ririn Andika mengatakan sulit untuk menggambarkan bahwa atlet Lampung dinyatakan kalah oleh wasit. Selang perhitungan tidak fair, atlet Lampung juga terluka karena dicakar oleh lawan. Pelatih Kepala Sambo Lampung Asrul Isnur mengaku kecewa atas beberapa keputusan wasit dan juri. Namun Asrul tidak kuasa melakukan protes keras karena sangat menghormati para senior. Cabar Sambo baru pertama dipertandingkan di PON sehingga menurut Asrul dimungkinkan ada wasit dan juri yang belum paham benar aturan atau ada hal lain.
Namun demikian, Asril bersyukur Campur Sambo bisa memberikan sumbangan medali perunggu. Gimana Bon? Udah dapet juara, kan ekspektasinya medali emas ya? Ya, saya bersyukur, bahagia. Saya ucapkan terima kasih buat pelatih, pengurus semua yang sudah mensupport saya selama persiapan PON ini. Ya, medali ini saya persembahkan buat masyarakat Lampung. Terus ke depan seperti apa? Kedepannya saya akan berlatih untuk mendapatkan hasil yang terbaik lagi. Sip. Alhamdulillah kita dapat perunggu. Dijawabin alhamdulillah itu kena. Dari kemarin kita belum dapat satu pun. Jadi alhamdulillah saat ini memang target kita di hari inilah. Poin-poin kita di hari ini dan target kita, tapi ya dikasih perunggu oleh Allah, itu tetap kita syukurin. Atlet udah maksimal karena memang lawan juga tetap latihan, kita tetap latihan, masih keberhasilan masih di orang lain. Insya Allah peluang besok masih ada, lusa masih ada 2 atlet 2 hari ini. Mohon doa restunya, semoga kita besok bisa menyumbangkan terbaik untuk Lampung. Pengalaman yang kalau saya lihat jam terbang kita memang jauh untuk atlet kita. Untuk yang kedua memang dari panitia sedikit ya, dari panitia sedikit kayaknya wasitnya masih kurang stabil, dalam arti kata masih ada keberpihak, tapi itu nggak jadi alasan. Yang jelas kekurangan kita ke depan akan kita perbaikin supaya kita bisa lebih maju. Iya, kalau untuk evaluasi, kalau untuk kemaksimalan latihan kita sudah maksimal, cuma perlu mungkin ditingkatkan lagi ya Om. Terus untuk dari fasilitas PONI kami sudah bersyukur alhamdulillah. Cuma satu yang kurang atau mungkin itu perlu untuk jadi fokus untuk PONI ke depan, apalagi kita menuju PON ya nanti di 2032 MCO. Jadi mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu jajaran di KONI untuk diperhatikan lagi kita MCO, apalagi kalau kayak kita pertandingan bela diri, cabur-cabur bela diri itu hal yang paling krusial. Jadi ada sedikit sih yang buat kami sedih karena kami melihat di pemprov-pemprov yang lain untuk setelah Sumatera Selatan saja yang mungkin kalau mau di-compare support dari pemerintahnya Lampung jauh gitu, tapi mereka bisa membawakan MCO sendiri untuk semua atlet yang bertanding. Maksudnya satu cabur satu. Mereka satu cabur satu. Mungkin lebih fokus untuk kayak cabur-cabur bela diri ya Om, karena namanya kita bela diri ini kan full body contact, jadi itu lebih rentan gitu. Jadi mohon untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi dan kita bisa punya MCO yang profesional gitu, bisa lebih baik lagi. Jadi ada support. Kalau seandainya ada atlet-atlet yang misalkan kita pertandingan pertama, pertandingan kedua ada hal-hal yang lebih signifikan untuk kayak cedera atau segala macam, bisa lebih cepat ditangani. Jadi waktu pas begitu pertandingan lanjut, setidaknya atlet masih bisa lebih fit lagi. Ya. Lampung juara, semangat PON 2032. Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Ya, demikian tadi laporan kami atau kabar dari PON yang sudah saya sampaikan tadi dari olahraga tinju, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan liputan-liputan yang lain, dan kita akan jumpa lagi di esok malam dengan liputan-liputan olahraga lainnya. Dan tentu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyaksikan liputan kami dari Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Saya Don Beci dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selamat malam, sampai jumpa.